Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Bahasa Inggris kelas 8 semester 1 chapter 1. Kali ini kita akan membahas sub materi How to show appreciation to others and how to tell what we or other people think of something. Jadi kelanjutan dari pembahasan video yang sebelumnya, video kali ini mengupas dua sub pokok materi di bab 1, yaitu yang pertama adalah show appreciation to others, bagaimana cara kita untuk menunjukkan apresiasi atau penghargaan kita pada orang lain. Dan yang kedua, ask and give opinion, kita akan belajar tentang cara meminta dan memberi pendapat. Are you ready for that? So let's get it started. Untuk mengungkapkan apresiasi kita pada orang lain dalam bahasa Inggris, kita bisa menyatakannya dengan beberapa ungkapan. Silahkan bisa dilihat dari contoh-contoh dialog berikut ini. Pay attention to the following dialogues, listen and then repeat. Oke? Diamati dialog-dialognya, didengarkan dengan baik, kemudian coba ditirukan. Oke? It's so beautiful. Do you think so, Din? Thanks. Oke, itu dialog yang pertama. Lanjut ke dialog yang kedua. Your handwriting is clear and beautiful, Eto. Thanks. Dan contoh yang terakhir. Great. I think that is a beautiful invitation card. I like it. Thank you. Oke, gimana? Bisa menirukan ya? Kemudian, apa maksud dari dialog-dialog itu? Kita akan bahas satu persatu secara detail. Silakan diikuti. Dari yang pertama, di situ ada dua orang murid, sebut saja Udin sama Siti, di mana si Udin mengapresiasi hasil karya gambar si Siti dengan mengatakan, "It's so beautiful." Itu begitu indah. Dan Siti pun meresponnya dengan mengatakan, "Do you think so, Udin?" Apakah menurut kamu begitu, Udin? Thanks. Terima kasih. Bagaimana dengan dialog yang kedua? Kita coba lihat. Di situ si murid perempuan yang pertama, sebut saja namanya adalah Lina, yang memberikan apresiasi kepada temannya yang cowok yang namanya Edo dengan mengatakan, "Your handwriting is clear and beautiful, Edo." Tulisan kamu jelas dan bagus, Edo. Kemudian mendengar itu, Edo pun meresponnya dengan mengatakan, "Thanks." Terima kasih. Dan contoh dialog yang terakhir, ada seorang guru, Pak Guru, yang memberikan apresiasi atas hasil karya muridnya, si Benny, karena sudah menghasilkan sebuah karya kartu undangan yang indah. Maka dari itu, beliau, Pak Gurunya, mengatakan, "Great, I think that is a beautiful invitation card. I like it." Hebat, saya pikir itu adalah sebuah kartu undangan yang indah. Dan Pak Guru pun menyukainya. Mendengar apresiasi itu, Edo pun, si Benny pun memberikan responnya dengan mengatakan, "Thank you." Terima kasih. Oke, dari beberapa contoh dialog di atas, kita bisa membuat sebuah rangkuman bahwa jika kita ingin mengungkapkan apresiasi kita, penghargaan kita pada orang lain dalam bahasa Inggris, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan. Misal, kita bisa mengatakan, "It's so beautiful." Itu begitu indah. "Your handwriting is clear and beautiful." Tulisan kamu jelas dan bagus. Atau, "Great, I think that is a beautiful invitation card." Hebat, saya pikir itu adalah sebuah kartu undangan yang bagus.
Jika ada orang yang mengapresiasi kita, bagaimana cara kita meresponnya? Kita bisa memberikan respon dengan mengatakan, do you think so? Udin atau siapa? Dan jangan lupa bilang thanks, terima kasih. Apakah menurut kamu begitu? Terima kasih. Atau cukup mengatakan thanks atau thank you supaya lebih formal. Gimana? Mudah bukan? Kalau sudah bisa, kita bisa lanjut ke materi berikutnya. Let's find out. Materi yang terakhir di bab 1 ini adalah expressions to ask and give opinion. Di sini kita akan belajar beberapa ungkapan dalam bahasa Inggris untuk meminta dan memberi pendapat. Untuk mempelajari ungkapan-ungkapan itu, silakan perhatikan beberapa contoh dialog berikut ini. Dan seperti biasa, silakan didengarkan, kemudian dituliskan. Are you ready for that? So please check it out. What do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Yes, he did. It is very beautiful. Contoh yang kedua. Benny, do you think English is easy or difficult? I think it's easy. I love English. Dan contoh yang terakhir. I think the noodle is too salty. I don't think so. It's nice. Oke, dari 3 contoh dialog itu mari kita bahas satu persatu. Contoh dari dialog yang pertama, si Udin mengatakan, what do you think of the picture? Benny did it well, didn't he? Dia meminta pendapat pada si Edo tentang gambarnya si Benny dengan mengatakan, bagaimana menurut kamu gambar itu? Benny melakukannya dengan baik, bukan? Dan si Edo pun menjawab atau memberi pendapat dengan mengatakan, yes, he did. It is very beautiful. Ya, itu sangat indah. Kemudian penjelasan yang kedua, di situ Udin masih bercakap-cakap dengan temannya si Benny, dan dia meminta pendapat si Benny tentang pelajaran bahasa Inggris dengan mengatakan, Benny, menurut kamu bahasa Inggris itu mudah atau sulit? Dan si Benny pun memberikan pendapatnya bahwa bahasa Inggris itu mudah. Dia juga suka bahasa Inggris. Dan dialog yang terakhir, ada si Dayu bersama si Lina yang sedang menikmati makanan. Lina pun memberikan pendapatnya tentang makanan itu dengan mengatakan, I think the noodle is too salty. Saya pikir mie-nya terlalu asin. Dan menurut si Dayu tidak begitu. I don't think so, it's nice. Menurutnya mie itu adalah enak. Oke, itu beberapa contoh dialog dalam bahasa Inggris di mana bisa kita rangkum menjadi beberapa hal berikut ini yang terkait dengan ungkapan-ungkapan untuk meminta pendapat seseorang. Dalam bahasa Inggris kita bisa mengatakan dengan what do you think of? What do you think of the picture? Bagaimana menurut kamu gambar itu? Atau bisa juga Benny atau siapa yang mau dimintai pendapatnya. Do you think English is easy or difficult? Apakah menurut kamu bahasa Inggris itu mudah atau susah? Bagaimana kita memberi pendapat? Jika ada orang menanyai pendapat kita, kita bisa mengatakannya, it is very beautiful. Itu sangat indah. I think it is easy. Aku pikir itu mudah. I think the noodle is too salty. Saya pikir minyak terlalu asin. I don't think so. Saya pikir tidak begitu. It's nice. Ini enak. Gimana? Mudah kan ya? Silakan bisa dikembangkan lagi materi-materi yang ada di sini dengan materi-materi yang ada di
buku paket maupun buku-buku referensi lainnya. Selamat belajar. Oke. Sebelum kita tutup pertemuan kali ini, jangan lupa kalian isi jurnal belajar kalian. Ada 4 pertanyaan di situ. Yang pertama, I have just learned to. Kalian sudah belajar apa saja? Seperti yang kalian ketahui, di bab 1 ini ada 4 sub pokok materi. Di antaranya adalah expressions how to get attention. Kalian sudah belajar tentang ungkapan untuk meminta perhatian. Expressions used to check if we are understood. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk mengecek kita paham atau belum. Kemudian yang barusan di video ini kita juga udah belajar expressions how to appreciate others. Ungkapan-ungkapan yang bisa digunakan untuk mengapresiasi orang lain. Dan yang terakhir, expressions used to ask and give opinion. Ungkapan-ungkapan yang digunakan untuk meminta dan memberi pendapat. Masih ingat ya? Kemudian di pertanyaan kedua dan ketiga, kira-kira dari kegiatan pembelajaran bab 1 ini, apa saja yang dirasa paling kalian sukai dan paling merasa kesulitan? Silahkan dituliskan di jurnal tersebut. Dan yang terakhir, karena ada beberapa kesulitan, kira-kira ke depannya kalian mau melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Oke, saya rasa itu dulu video pembelajaran bab 1 ini selesai. Thank you very much for your great attention. Semoga ini bermanfaat. See you on my next video.